Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas siklus pendapatan mulai dari penjualan sampai pengumpulan kas. Disusun oleh Ghaffar Abdul Aziz, Ibrahim Nur Jasman Nugroho, Magenta Rosadewa, Sadam Ramadan Gotama. Pertama, kita akan membahas apa itu revenue cycle dan apa tujuannya. Revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Dalam siklus pendapatan, terdapat 4 aktivitas dasar. Yang pertama, entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan yang terakhir ada penerimaan kas. Terdapat diagram konteks revenue cycle. Dalam diagram konteks ini, kita dapat melihat bahwa siklus pendapatan diawali dengan pelanggan melakukan permintaan atas barang atau jasa kepada perusahaan. Kemudian, perusahaan akan mengecek ketersediaan barang di dalam gudang. Jika barang tersebut tersedia, maka perusahaan dapat melakukan pengiriman atas barang yang dipesan pada hari yang sama. Namun, jika barang yang dipesan oleh pelanggan tidak ada, maka perusahaan akan melakukan back order atau kebutuhan produksi dan pembelian. Atas informasi mengenai barang yang tersedia, perusahaan akan melakukan respon atas permintaan, dan pelanggan akan melakukan pesanan. Dalam siklus pengeluaran, perusahaan akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pelanggan melalui kurir yang disertai dengan bill of lading. Kemudian perusahaan akan mengirimkan tagihan atau faktur kepada pelanggan, dan pelanggan akan menyelesaikan proses pembayaran. Setelah perusahaan menerima pembayaran tersebut, maka uangnya akan disetor ke bank, dan pada bagian penjualan akan mencatat transaksi tersebut dalam sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian, pada bagian komisi akan mengatur tentang siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Kemudian kita akan membahas tentang sistem informasi dalam siklus pendapatan. Alpha Omega Electronics atau AOE menggunakan sebuah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Prosesnya adalah para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan-persediaan, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Ancaman umum yang sering terjadi pada siklus pendapatan. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Kemudian ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Baik, saya akan menjelaskan mengenai semua proses dan ancaman pada 4 langkah yang ada dalam entry pesanan penjualan. 1. Mengambil pesanan pelanggan. Prosesnya, pelanggan dapat menggunakan sarana EDI atau Electronic Data Interchange. Apa itu EDI? EDI adalah alat atau teknologi yang dapat mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat diproses oleh sistem informasi penerima, misalnya seperti laman situs sebuah marketplace. Lalu, ancaman dan pengendaliannya adalah pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat
yang akan berdampak negatif terhadap penjualan di masa depan dan inefisiensi, maka pengendaliannya dengan pembatasan akses ke data induk guna mencegah perubahan data tanpa izin yang dapat menghancurkan integritas data. Kedua, pesanan yang tidak valid. Pengendaliannya yaitu dengan penggunaan tanda tangan tertulis maupun digital, menjamin keabsahan dan bukti atas transaksi. Berikut dapat dilihat mengenai diagram arus data entry pesanan penjualan. Lalu yang kedua ada persetujuan kredit. Karena sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit, ancamannya adalah kemungkinan penjualan kredit yang akan tidak tertagih. Pengendaliannya yaitu dengan batas kredit, yaitu saldo maksimum kredit yang dapat diberikan perusahaan kepada pelanggan. Adapun pengendalian lainnya adalah dengan membuat laporan umur piutang yang menyajikan saldo piutang terhadap pelanggan berdasar lamanya waktu beredar. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu mengecek ketersediaan persediaan. Prosesnya yaitu dengan mengecek dokumen persediaan. Jika persediaan cukup tersedia, maka pesanan penjualan tersebut akan terpenuhi. Jika tidak cukup tersedia, pemesanan kembali akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian. Sekalipun ketersediaan telah ditentukan, sistem akan menghasilkan kartu pengambilan yang mencantumkan barang dan kuantitas. Ancamannya yaitu risiko kehabisan stok atau persediaan. Pengendaliannya dengan penggunaan sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode batang, dan perhitungan fisik secara periodik. Langkah yang terakhir adalah merespon permintaan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting, sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus, disebut sistem manajemen hubungan pelanggan, yang berfungsi mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan profesional. Aktivitas berikutnya dalam siklus pendapatan adalah pengiriman, yang dijelaskan oleh diagram arus data sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjut ke bagian shipping. Kalian pasti udah tahu nih shipping apa. Shipping itu adalah pengiriman. Aku akan ngejelasin beberapa simbol-simbol dari diagram arus data di tingkat 1 ini. Yang pertama tuh ada kotak. Kotak ini adalah terminator. Di sini kita bisa lihat yang simbol kotak tuh ada entry pesanan penjualan, penagihan dan piutang, kurir, siklus pengeluaran dan produksi. Nah, terminator ini mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Ada 2 jenis terminator, yaitu terminator sumber dan terminator tujuan. Bisa dilihat ini terminator sumbernya ini ya, entry pesanan penjualan. Lalu untuk terminator tujuan, itu ada penagihan dan piutang, kurir, siklus pengeluaran dan produksi. Lalu di bagian paling pentingnya itu ada proses. Ini yang bunder ini, bulat. Nah, kita bisa tahu ya dari sini shipping itu prosesnya ada 2, mengambil dan mengepak dan mengirimkan barang. Lalu ada nih yang panah-panah, itu namanya alur data atau data flow. Nah, alur data ini digambarkan dengan anak panah, menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Lalu lanjut, ini ada itu ya di bagian pesanan penjualan, persediaan, pengiriman. Nah, itu kan ada garis di atas maupun di bawahnya. Itu namanya data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di depan kalian ada langkah-langkah untuk shipping. Nah, langkah pertama itu adalah mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Lalu selanjutnya adalah mengirim pesanan. Slip pengepakan itu nanti akan menjadi bill of lading. Lanjut kita masuk ke ancaman dan pengendalian. Nah, kita bisa lihat ini yang nomor 10, 11, 12 itu ancamannya,
Lalu yang 10.1, 10.2, 11.1 itu adalah pengendaliannya. Nah, aku akan coba bacain ya ke kalian. Yang pertama tuh ancamannya adalah memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Nah, ini bisa dikendalikan dengan teknologi kode batang dan RFD. Yang kedua, itu pengendaliannya bisa dengan rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman yang kedua, itu adalah pencurian persediaan. Bisa dikendalikan dengan pembatasan akses fisik ke persediaan, dokumentasi seluruh transfer persediaan, teknologi RFID dan kode batang, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Lalu, ancaman yang terakhir adalah kesalahan pengiriman. Ini bisa dikendalikan dengan rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pemilihan, dan slip pengepakan. Yang kedua, bisa menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan. Ketiga, entry data melalui pemindai kode batang dan RFID. Yang keempat, terakhir, pengendalian edit entry data. Lanjut. Sekarang kita ke penagihan. Ini untuk bagian-bagian simbolnya udah aku jelasin ya. Nah, berarti untuk penagihan itu prosesnya ada dua. Yang pertama penagihan faktur dan pembaruan piutang. Masuk ke penagihan faktur nih, prosesnya ada faktur penjualan. Ancamannya ada dua, kegagalan untuk menagih pelanggan dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan piutang. Nah, fungsi dari bagian piutang itu ada dua. Yang pertama, menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Nah, ada dua cara dasar nih untuk memelihara piutang. Yang pertama adalah faktur terbuka dan saldo maju. Nah, di dalam metode faktur terbuka ini, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya, dua salinan faktur dikirim ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikembalikan kembali. Nah, dokumen tersebut itu namanya nota pengiriman uang. Nah, kalau kita ke metode saldo maju, itu para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Nah, laporan bulanan mencantumkan seluruh transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama sebulan yang lalu dan informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan. Lalu kita masuk dalam penagihan siklus. Laporan bulanan dipersiapkan bagi subset pelanggan pada waktu yang berbeda. Contohnya, file induk pelanggan mungkin dibagi ke dalam 4 bagian dan setiap minggu laporan bulanan akan dipersiapkan untuk seperempat pelanggan. Nah, yang terakhir adalah memo kredit. Dengan adanya pemberitahuan dari Departemen Penerimaan bahwa barang telah diretur, manajer kredit menerbitkan sebuah memo kredit. Gitu. Lalu ada ancaman dan pengendalian. Ini sama ya kayak tadi, 15 itu ada ancamannya, terus 15.1, 15.2, 3 itu ada pengendaliannya. Yang pertama adalah kesalahan posting dalam piutang. Ini bisa dikendalikan dengan pengendalian entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan, dan terakhir rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Ancaman yang kedua ada memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Ini bisa dikendalikan dengan pemisahan tugas otoritas memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Yang kedua, bisa dikendalikan dengan konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai
dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Selanjutnya, penerimaan kas. Ada 5 proses dalam penerimaan kas. Yang pertama, daftar pengiriman uang, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Yang kedua, peti uang, sebuah alamat pos yang pelanggan tuju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Yang ketiga, peti uang elektronik, yaitu pengaturan peti uang di mana bank secara elektronik mengirimkan informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang disetorkan segera setelah menerima pembayaran. Yang keempat, electronic funds transfer, yaitu transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Yang kelima, Financial Electronic Data Interchange, kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian. Secara spesifik, pasangan tugas berikut ini harus dipisahkan. Yang pertama, yaitu menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua, menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga, menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Lalu ada 2 istilah penting, yaitu Universal Payment Identification Code, yaitu sebuah nomor yang memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan pembayaran melalui sebuah kredit ACH tanpa memerlukan pihak penjual untuk membocorkan informasi detail mengenai rekening banknya. Lalu, anggaran arus kas, yaitu sebuah anggaran yang menunjukkan proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode tertentu.